teman-teman, perkenalkan nama saya Yohana Familia Ansi. Saya dari kelas 2024I dengan NPM 24103384. Baik teman-teman, video ini untuk memenuhi ujian akhir PKN. Oke teman-teman, mari kita simak video berikut ini. Mengapa penting untuk mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan? Seperti yang sudah kita tahu bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini sudah kita pelajari sejak kita duduk di bangku sekolah. Lalu mengapa sampai saat ini masih terus dipelajari dan masih menjadi satu mata kuliah yang sangat penting? Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini telah melalui perkembangan yang signifikan sejak Indonesia merdeka. Pada awal kemerdekaan, setelah Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka pendidikan kewarganegaraan ini dimulai dengan mengenalkan nilai-nilai Pancasila dan juga membangun semangat nasionalisme. Kita kembali dulu berbicara mengenai sejarah ya. Pada masa Orde Lama, fokus pendidikan itu lebih kepada penanaman ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Sementara pada era Orde Baru, fokus pendidikan Pancasila ini diwajibkan melalui mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau dulu biasa kita sering dengar PMP ya di sekolahan-sekolahan itu ya. Nah, saat ini pendidikan lebih menekankan pada pengamalan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat kesetiaannya terhadap negara. Setelah reformasi, pendidikan moral Pancasila atau PMP tadi itu diubah menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Lebih sering kita dengar seperti itu ya singkatannya ya. Nah, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini lebih fokus pada pemahaman kritis dan aplikatif terhadap nilai-nilai Pancasila serta kewarganegaraan. Kurikulum pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini semakin berkembang dengan penekanan pada karakter, hak asasi manusia, demokrasi, dan kesadaran hukum. Nah, hal ini sejalan dengan perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia dari kurikulum 2004 hingga kurikulum Merdeka Belajar yang menjadikan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini sebagai mata kuliah wajib. Ya. Lalu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini tidak hanya bertujuan untuk menanamkan semangat kebangsaan dan patriotisme, tetapi juga untuk membentuk warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajibannya dalam menjalani hakikat sebagai masyarakat yang demokratis. Maka pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan saat ini diberikan kepada mahasiswa dengan maksud memberikan pengertian tentang pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkaitan dengan hubungan antar negara dan warga negara. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga dijadikan pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara, sehingga pemberian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang berhasil itu akan membuahkan sikap mental yang cerdas dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikaitkan dengan keadaan saat ini ya, khususnya generasi Z, ya, generasi yang tumbuh di era digital dan serba cepat ya, generasi yang saat ini menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan ini menjadi penting untuk ditanamkan kepada mereka sebagai landasan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini memberikan pemahaman yang mendalam ya, khususnya untuk generasi Z tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara serta menjaga keharmonisan sosial dalam bermasyarakat dengan membekali mereka dengan ilmu pengetahuan tentang ideologi negara dan kewarganegaraan. Maka diharapkan mereka itu dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi, meski berada di dalam dunia yang serba terhubung secara global.
Di sisi lain, generasi Z juga dihadapkan pada fenomena penyebaran informasi yang sangat cepat, yang terkadang sulit untuk dipastikan kebenarannya. Nah, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memberikan kemampuan bagi mereka untuk berpikir kritis terhadap berbagai isu sosial, politik, dan budaya yang berkembang. Hal ini sangat relevan mengingat peran mereka yang semakin besar dalam dinamika sosial dan politik Indonesia. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, ini diharapkan dapat membangun karakter yang kuat ya, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tetap menjaga nilai-nilai luhur bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi serta polarisasi sosial yang kerap terjadi di dunia maya. Berikut adalah poin yang menandakan keberhasilan dalam memberikan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah negara. Yang kedua, berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara. Yang ketiga, bersikap rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dan yang terakhir yaitu aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan bangsa dan negara. Selanjutnya, kita masuk ke dalam capaian pembelajaran yang kedua, yaitu mampu memahami pengertian dan hakikat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pengertian dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini adalah mata kuliah yang bertujuan untuk membentuk karakter, meningkatkan pengetahuan, dan memperdalam pemahaman mahasiswa tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Maka, mata kuliah ini juga membahas mengenai kewarganegaraan yang meliputi hak dan kewajiban warga negara, serta penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini tidak hanya berfokus pada aspek teori, tetapi juga pada pengamalan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan di dalam konteks kehidupan sosial, politik, dan budaya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hakikat dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum masuk ke dalam arti yang sesungguhnya, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hakikat. Ya, bahwa hakikat itu adalah merujuk kepada esensi atau inti dari sesuatu yang mendasari keberadaannya. Dalam konteks suatu konsep atau fenomena, hakikat itu menggambarkan sifat dasar yang tidak dapat dipisahkan, yang menentukan identitas atau tujuan utama dari hal tersebut. Nah, hakikat juga mencakup pemahaman yang lebih dalam tentang makna dan tujuan sesuatu yang menjelaskan mengapa dan apa yang mendasarinya. Nah, dalam konteks pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, hakikatnya adalah untuk menanamkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan membentuk karakter serta sikap kewarganegaraan yang baik, yang tidak hanya berfokus pada teori tapi juga pada aplikasi atau implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga memiliki peran penting dalam mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi berbagai tantangan globalisasi dan perkembangan zaman. Dalam konteks ini, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga berfungsi untuk memperkenalkan cara-cara praktis untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis seperti pemilu, advokasi hak-hak sosial, dan keterlibatan dalam isu-isu kemasyarakatan. Dengan demikian, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk warga negara yang berkarakter, berbudi pekerti luhur, dan mampu berpikir kritis serta bertindak bijak dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan Pancasila adalah pendidikan pengembangan kepribadian yang menjelaskan mengenai landasan, tujuan, dan sejarah paham kebangsaan Indonesia.
Pendidikan ini memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial, kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang terampil, cerdas, dan berkarakter. Ada beberapa nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Yang pertama itu adalah nilai dasar. Nah, nilai dasar ini adalah prinsip-prinsip atau pokok yang menjadi landasan atau fondasi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, nilai dasar ini berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan dan tujuan negara. Nilai dasar Pancasila mengandung prinsip universal yang mendasari segala tindakan baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Nah, contoh nilai dasar Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, di mana dalam nilai dasar ini kita harus mengajarkan tentang penghormatan terhadap agama dan keyakinan setiap individu, serta menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana hal ini mengedepankan perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap setiap individu tanpa diskriminasi. Yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental dalam Pancasila adalah nilai yang menjadi sarana atau alat untuk mewujudkan nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ini tercermin dalam berbagai peraturan, kebijakan, dan sistem hukum yang diterapkan dalam negara. Nilai instrumental berfungsi sebagai petunjuk praktis yang membantu masyarakat dalam menerapkan nilai dasar dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, contoh nilai instrumental dalam Pancasila yang pertama yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan yang diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan demokrasi, di mana rakyat memilih wakilnya melalui pemilu dan berpartisipasi dalam proses musyawarah untuk mufakat. Lalu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercermin dalam kebijakan pemerataan pembangunan dan pembagian kekayaan negara secara adil, seperti melalui program bantuan sosial dan jaminan kesehatan. Yang ketiga ada nilai praksis. Nah, nilai praksis Pancasila ini adalah nilai yang diterapkan dalam tindakan nyata atau praktek sehari-hari. Nah, nilai ini mengacu pada implementasi langsung dari nilai dasar dan instrumental Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam nilai praksis, ini berfungsi untuk mewujudkan teori dan kebijakan dalam bentuk perbuatan yang dapat dirasakan langsung dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Contoh nilai praksis dalam Pancasila itu yang pertama ada gotong royong, bahwa masyarakat Indonesia itu harus menerapkan prinsip gotong royong dalam berbagai kegiatan sosial seperti kerja bakti, membantu korban bencana alam, dan membantu menyelesaikan masalah-masalah bersama yang ada di dalam sebuah komunitas. Lalu yang kedua adalah toleransi antar umat beragama, di mana masyarakat yang berbeda agama di Indonesia itu dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati dan menjaga perdamaian dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, yang terakhir kita akan masuk ke dalam capaian pembelajaran yang ketiga, yaitu mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ya, mulai dari sila pertama sampai sila kelima itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Nah, implementasi ini bertujuan agar tidak terjadi perpecahan antar masyarakat. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dari sila pertama sampai sila yang kelima. Di sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita sebagai masyarakat, sebagai individu itu harus menghormati, harus punya rasa toleransi terhadap agama dan keyakinan orang lain, mengakui bahwa setiap individu itu memiliki hak untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing dengan bebas dan tanpa diskriminasi dari pihak manapun. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya, kita harus memperlakukan sesama manusia dengan rasa hormat, adil dan tanpa diskriminasi, serta menjaga harkat dan martabat masing-masing individu. Yang ketiga,
Persatuan Indonesia, di mana kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Ya, berusaha untuk menciptakan keharmonisan di tengah keberagaman kita sebagai masyarakat Indonesia. Yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam hal ini kita harus mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mengambil sebuah keputusan bersama, baik dalam keluarga, organisasi, atau masyarakat, menghargai pendapat orang lain dan menyelesaikan masalah secara rukun dan damai. Dan yang terakhir, implementasi dari sila kelima yang bisa kita lakukan, yaitu dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kita bisa menjaga keadilan dalam setiap tindakan, baik dalam pembagian hak maupun dalam memberikan perlakuan yang adil pada setiap individu tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Baiklah, dari hal-hal yang sudah saya jelaskan, saya akan menarik sebuah kesimpulan mengenai pentingnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah pendidikan pengembangan kepribadian yang menjelaskan mengenai landasan, tujuan, dan sejarah paham kebangsaan Indonesia. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini sangat penting diberikan kepada setiap individu. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis saya berkaitan dengan video tersebut, yang dimana judul dari video berita tersebut tentang pentingnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, konsep dasar pendidikan kewarganegaraan dalam video. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan mata kuliah dan bidang keilmuan yang fundamental dalam sistem pendidikan Indonesia karena bersumber langsung dari dasar negara, yakni berbasis teori tetapi sebagai proses pendidikan nilai membentuk karakter warga negara yang ideal. Dalam paparan awal, dosen menjelaskan bahwa kewarganegaraan memiliki makna luas, mencakup dimensi hukum, sosial, politik, dan moral. PKN dipahami sebagai disiplin yang mengajarkan hubungan antara warga negara dengan negara. Bagaimana warga memahami identitas nasional, menjalankan peran konstitusional, dan memiliki kesadaran kolektif sebagai bagian dari bangsa. Penekanan pada nilai menunjukkan bahwa PKN berada dalam paradigma civic education, yakni pendidikan yang menyiapkan individu agar menjadi warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan partisipatif. Pengajar juga menyinggung bahwa konsep warga negara dalam PKN mengandung dua hakikat utama: status legal sebagai warga negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan status sosial moral, yaitu bagaimana warga negara bertindak sesuai norma, etika, dan nilai kebangsaan. Dalam video, pengajar memberikan contoh bahwa mahasiswa yang mempelajari PKN diharapkan tidak hanya memahami Pancasila secara hafalan, tetapi mampu menginternalisasikan menjadi pedoman perilaku. Misalnya, dalam bersikap toleran, menghargai keberagaman, menaati aturan, berkontribusi sosial, dan menolak segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan etika publik. Ini menegaskan bahwa konsep dasar PKN dalam video menempatkan Pancasila sebagai sumber moral, identitas, dan panduan interaksi sosial warga negara, sekaligus sebagai kerangka berpikir dalam memahami isu kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, tujuan pendidikan kewarganegaraan berdasarkan isi video. Segmen yang pertama memuat penjelasan
bahwa tujuan PKN memiliki orientasi pembentukan manusia dan warga negara secara simultan. Tujuan tersebut dapat diuraikan menjadi beberapa capaian penting. Yang pertama, tujuan kognitif atau pengetahuan. Mahasiswa diarahkan untuk memahami dasar negara dan ideologi Pancasila. Yang kedua, konstitusi, sistem pemerintahan, demokrasi, hak dan kewajiban negara, sejarah perjuangan bangsa dan dinamika kebangsaan. Yang kedua, tujuan afektif atau sikap dan nilai. PKN bertujuan menanamkan nasionalisme dan cinta tanah air, toleransi terhadap keberagaman suku, budaya, dan agama, kepekaan sosial, dan tanggung jawab moral, komitmen pada nilai persatuan dan keadilan. Yang ketiga, tujuan psikomotorik atau keterampilan kewarganegaraan. Mahasiswa dibentuk agar mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi kebangsaan, terlibat dalam kegiatan sosial dan organisasi secara bertanggung jawab, mengambil keputusan berbasis etika publik, berpikir kritis terhadap isu sosial politik. Video menegaskan bahwa output akhir PKN bukan warga negara pasif, melainkan warga yang memiliki kesadaran peran, mampu terlibat dalam proses demokrasi, serta siap menjaga keutuhan bangsa. Pengajar berkali-kali menekankan bahwa PKN harus menghasilkan warga yang berdaya pikir, berkarakter, dan bertindak nyata, bukan hanya memiliki nilai akademik di atas kertas. Hal ini dengan rumusan nasional bahwa PKN bertujuan membentuk warga negara yang baik, berkarakter Pancasila, dan sadar hak serta kewajiban dalam kerangka demokrasi konstitusional. Yang ketiga, pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang tercermin dalam video. Meskipun video berbentuk perkuliahan teoritis, pendidikan yang digunakan pengajar dapat dianalisis dalam beberapa model. Yang pertama, pendekatan filosofis. Materi bersumber dari filsafat Pancasila sebagai landasan moral dan etika bernegara. Ini terlihat dari cara pengajar menghubungkan setiap konsep kenegaraan dengan sila-sila Pancasila. Misalnya, sila ketiga atau Persatuan Indonesia dikaitkan dengan pentingnya menjaga kohesi sosial, dan sila kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab dikaitkan dengan relasi interpersonal yang etis. Yang kedua, pendekatan kontekstual. Pengajar menekankan bahwa pembelajaran PKN harus dikaitkan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Misalnya, sikap toleransi saat berdiskusi di kampus, kepatuhan pada aturan akademik sebagai praktik ketaatan hukum, gotong royong dalam keluarga dan masyarakat sebagai implementasi Pancasila. Pendekatan ini sesuai dengan teori pembelajaran kontekstual dalam PKN yang menempatkan peserta didik sebagai subjek merefleksikan pengalaman sosial untuk memahami konsep kewarganegaraan. Yang ketiga, pendekatan partisipatif dan dialogis. Video menunjukkan adanya dorongan agar mahasiswa tidak hanya menerima materi, tetapi terlibat secara reflektif. Misalnya, melalui diskusi di kelas, argumentasi ilmiah, dan pengambilan sikap terhadap isu kebangsaan. Ini sejalan dengan pendekatan student Karen dalam civic education yang menumbuhkan kemampuan deliberasi, diskursus demokratis, dan penguatan karakter melalui dialog. Yang keempat, pendekatan karakter dan moral. Pengajar menekankan bahwa PKN adalah pendidikan pembiasaan nilai yang membentuk karakter seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, adil, beradab.
4. Analisis gaya penyampaian. Elemen analisis struktur penyampaian sistematis dimulai dari definisi, urgensi, tujuan, contoh penerapan. Gaya bahasa formal akademik namun lisan cocok untuk mahasiswa. Model pembelajaran dominan ekspositori atau ceramah, tetapi disisipkan ajakan refleksi kontekstual. Nilai yang ditekankan moral, kebangsaan, partisipasi, dan kesadaran konstitusional. Relevansi pendidikan sangat kuat sebagai materi dasar pembentukan karakter warga negara di era modern. Yang kelima, sumber akademik relevan untuk mendukung analisis. Yang pertama, hakikat dan latar belakang PKN. Menegaskan PKN sebagai pendidikan hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, tujuan pembelajaran PKN dalam kurikulum nasional. Mencakup dimensi kognitif, afektif, psikomotorik. Yang ketiga, strategi pembelajaran kontekstual dalam civic education, mengaitkan materi PKN dengan realitas sosial peserta didik. Yang keempat, urgensi PKN dalam membangun karakter demokratis di era digital, relevan dengan tantangan generasi modern. Yang kelima, PKN sebagai pendidikan nilai dan moral berbasis Pancasila, menempatkan Pancasila sebagai core pembelajaran kewarganegaraan. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.